Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, comment ça va? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan semangat selalu ya. Termasuk juga dalam belajar bahasa Perancis harus tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang temanya adalah les endroits publics. Les endroits publics ini artinya adalah tempat-tempat umum. Ya, ini merupakan salah satu materi yang diambil dari materi kelas 10 semester yang kedua KD 3.5 dan 4.5 tentang tindak tutur untuk menyatakan dan menanyakan nama benda dan bangunan publik. Jadi pada hari ini lebih spesifiknya kita belajar tentang tempat-tempat umum atau bangunan-bangunan publik. Di sini ada kalimat vous allez où, artinya mau pergi kemana kalian, atau Anda mau pergi kemana, seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tentu kita harus tahu dulu nama-nama tempat, minimal tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Baik, kita simak gambar-gambar yang ada berikut ini. Ya, di sini sudah disajikan beberapa contoh tempat umum yang ada di sekitar kita, dan rata-rata juga kita sudah tahu ya tentang tempat-tempat umum ini. Dan kalau diperhatikan di antara kata-kata dalam bahasa Perancis mengenai tempat umum ini, ada di antaranya yang saya yakin sudah familiar di telinga kita. Kita sudah tahu ada kata-kata la poste, tentu saja artinya adalah kantor pos. Le restaurant, ya, restoran. Kemudian ada le café, cafe atau kedai kopi. Kemudian ada l'hôtel. Kemudian juga ada la banque dan l'hôpital, serta sinema ya atau bioskop. Nah, itu merupakan contoh bangunan atau tempat-tempat umum yang sudah kita tahu pastinya. Yang lainnya ada la station service, itu dalam bahasa Indonesia kita tahu istilah SPBU ya. Kemudian ada le musée, museum, le commissariat de police, kantor polisi, le stade, stadion, bibliotek. Nah, ini ada di sekolah kita ya. Artinya adalah perpustakaan. L'école itu adalah sekolah. Kemudian boulangerie. Boulangerie itu artinya adalah toko roti. La piscine itu kolam renang. Kemudian aéroport, airport ya. Librairie, librairie ini artinya adalah toko buku. Jadi bukan perpustakaan. Kalau perpustakaan tadi bibliotek. Église itu artinya adalah gereja. Centre commercial itu artinya pusat perbelanjaan, atau kita mengenal istilah mall ya. Boucherie itu toko daging. Le parc, taman atau le jardin public, kita mengenal istilah ruang terbuka hijau ya, atau taman ya, taman hijau umum seperti itu. Kemudian sinema tadi bioskop. Le pharmacie artinya adalah toko obat atau apotik. Le marché, pasar. Maka supermarché itu artinya adalah pasar swalayan atau supermarket. Dan terakhir le magasin, toko ya. Dan la boutique itu artinya adalah toko baju atau butik.
Nah, dari kata-kata tempat ya, yang tadi sudah kita lihat pada slide sebelumnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di setiap atau di depan masing-masing nama tempat tersebut ada kata-kata, tadi ada yang pakai le, ada yang pakai la, dan ada yang pakai L tanda petik atau L apostrof dalam bahasa Prancis. Nah, itu merupakan artikel defini. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah the, ya. Kata sandang the itu biasanya diletakkan di depan kata benda. The book, the house, atau the word dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Prancis kata the itu digunakan istilah le, la, dan nanti ada dua lagi, L apostrof dan le. Di sini semua yang menggunakan le saya kelompokkan menjadi satu kolom yang kesemuanya itu memiliki genre yang sama, yaitu maskulan. Ya, ingat dalam bahasa Prancis ada genre maskulan dan ada genre feminin. Setiap benda termasuk tempat atau bangunan umum memiliki genre masing-masing yang tidak dapat diganti satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang maskulan contohnya adalah restoran, musée, cafe, sinema, dan centre komersial. Mereka semua diberikan artikel defini le atau kata sandang le, sedangkan la untuk benda-benda atau tempat-tempat yang genre-nya adalah feminin. Di sini contohnya diantaranya adalah la poste, farmasi, bibliotek, boulangerie, dan la librairie. Maka artikel ini atau kata sandang ini akan tetap melekat pada kata-kata ini. Artinya restoran akan selamanya menggunakan artikel defini berupa le, tidak akan pernah diganti menjadi la atau L apostrof. Begitu juga la poste misalnya, maka akan selalu dia menggunakan artikel defininya la karena dia feminin. Selanjutnya, pada kata tempat yang diawali dengan huruf voyelle, ya, seperti kata école, hotel, église, dan hôpital, artikel defini yang digunakan adalah L apostrof atau L tanda petik. Tidak pakai spasi, langsung digabungkan dengan kata tempatnya. Nah, kenapa di sini hotel dan hospital menggunakan voyelle atau menggunakan artikel defini berbentuk L apostrof juga? Karena dalam bahasa Prancis huruf H atau huruf H, ya, huruf H dalam bahasa Prancis disebut H, itu tidak diucapkan walaupun dituliskan. Maka hotel itu dibacanya adalah hotel. Maka dia menggunakan artikel L apostrof. Begitu juga hospital, dibaca l'hotel dan l'hôpital. Selanjutnya kita lihat di sini ada pluriel. Pluriel itu artinya jamak atau benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah untuk benda atau dalam hal ini tempat yang jumlahnya lebih dari satu itu menggunakan artikel defini berupa le. Biarpun dia maskulan, feminin, atau diawali dengan huruf voyelle atau vokal, apabila jumlahnya lebih dari satu, maka semuanya menggunakan
le sebagai artikel defininya. Kita lihat di sini ada le cafe, merupakan bentuk jamak dari le cafe yang merupakan benda dengan genre maskulan. La poste berubah menjadi le poste yang artinya adalah kantor pos, lebih dari satu. Les écoles berasal dari l'école, diawali huruf vokal. Dan les toilettes ini merupakan satu pengecualian. Toilet atau kamar kecil atau WC ya, itu merupakan satu kata yang selalu dianggap pluriel dalam bahasa Prancis. Jadi dia menggunakan artikel defininya berupa le toilet. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana penerapannya di dalam kalimat? Di sini kita bisa lihat. Contoh pertanyaannya adalah tu vas où? Kamu pergi kemana? Tu vas où? Va itu merupakan konjugasi untuk tu dari kata kerja aller, pergi. Nah, jawabannya adalah je vais à l'école. Saya pergi ke sekolah. Je vais, saya pergi. A itu ke. Preposisi a itu digunakan di sini karena saat kita menggunakan kata kerja pergi, maka kita membutuhkan keterangan tempat. Pergi ke. Maka a di sini artinya adalah ke. L'école itu tadi kita sudah bahas, artinya sekolah. Kalimat yang kedua, vous allez où? Anda atau kalian pergi kemana? Nous allons à la librairie. Librairie tadi feminin, maka dia menggunakan artikel defini berupa la librairie. Nous allons, kami pergi a, ke toko buku. Seperti itu. Kalimat yang pertama menggunakan kata tempat bergenre feminin tapi diawali dengan huruf voyelle, maka menjadi a l'école. Kalimat kedua, kata keterangan tempatnya berupa feminin, la librairie, maka menjadi à la librairie. Tapi perhatikan di sini, saat menggunakan kata keterangan tempat yang genre-nya maskulan, ternyata prepositionnya berubah menjadi o. Tu es où? Kamu ada di mana? Berasal dari verbe être, berada. Kamu ada di mana? Je suis au café. Saya ada di kafe. Dan terakhir, Karina elle est où? Karina di mana dia? Elle est aux toilettes. Karina sedang berada di toilet. Kenapa pada tempat yang genre-nya maskulan dan yang pluriel a-nya berubah menjadi o, dan o, au dibaca o, aux juga dibaca o. Penjelasannya adalah seperti ini. Untuk yang voyelle dan feminin tidak ada perubahan. Bentuk kalimatnya sesuai dengan susunan yang sebelumnya ya. Sementara untuk yang maskulan kita perhatikan, kita tahu bahwa cafe itu adalah maskulan dan artikel defininya adalah le. Prepositionnya adalah a. Kita ingin membentuk kalimat dengan makna saya ada di cafe. Maka kalimatnya bukan je suis à le café, tapi a dan le melebur menjadi o, a, u. Saya ada di cafe, je suis au café. Dan ini berlaku untuk semua kata tempat yang genre-nya maskulan, yang tentu saja tidak diawali dengan huruf voyelle. Dan yang terakhir, elle est aux toilettes. Di sini kita ingin membuat kalimat dengan arti dia ada di toilet. Seperti tadi yang genre-nya maskulan, untuk benda-benda atau tempat yang jumlahnya lebih dari satu, sebagai contoh toilet, maka preposition a melebur dengan artikel defini le
menjadi O. Tulisannya AUX, dibacanya O. Sama dengan AU, hanya tulisannya yang berbeda. Dan ini juga berlaku untuk tempat-tempat atau benda-benda yang jumlahnya lebih dari 1. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan silahkan mencari sumber referensi lain untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi ini. Merci beaucoup, au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.